Ya, Waalaikumsalam. mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun ini kayaknya masih sedikit, tapi karena waktunya sudah masuk ya, udah lebih, jadi kita mulai saja. Jadi nanti tolong ya, walaupun ada record, jadi diharapkan kehadiran itu diperhatikan ya, karena kan kehadiran juga memenuhi syarat untuk penilaian ya. Jadi misalnya teori minimal berapa persen yang harus diikuti perkuliahannya. Jadi nanti PJ-nya tolong di absen, toleransinya 10 menit. Kalau misalnya 10 menit nggak hadir, tolong kasih catatan ini ya, terlambat. Baik, kita harus bersyukur ya hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, untuk tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat dan salam selalu kita senantiasa panjatkan juga kehadirat Nabiullah, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ya. Semoga syafaat beliau selalu menyertai kita sampai akhir nanti kita bertemu dengannya. Baik, Ibu izin share screen ya. Menurut informasi dari PJ hari ini sesuai dengan RPS, kita akan mempelajari masih tentang nematoda, tapi lalu kan dengan Ibu juga kita mempelajari nematoda intestinal ya. Masih ingat kan ya? Nematoda intestinal itu kan ada yang STH, ada yang bukan. Nah, yang STH ini yang Ascaris, Ankylostoma, Trichuris, Strongyloides. Kalau yang Enterobius kan bukan ya. Nah, itu kan sudah kita pelajari dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke nematoda jaringan. Suara Ibu terdengar dengan baik? Soalnya Ibu nggak pakai headset. Terdengar, Ibu. Ya, baik. Nah, kita lanjut sekarang yang nematoda jaringan ya. Nah, nematoda jaringan itu ada dibagi dua bagian besar, jadi jaringan darah dan benar-benar jaringan di dalam tubuh kita, misalnya di otot, di mata ya. Nah, kalau yang nematoda kan darah juga merupakan jaringan. Jadi ada khusus yang akan kita pelajari dan memang ini merupakan kompetensi dari analis yang harus dimiliki ya. Jadi kalian harus bisa, seorang TLM itu harus bisa mendiagnosis apakah sampel darah itu ada mengandung nematoda darah yang menyebabkan filariasis ya, atau ini apa, kaki gajah, penyebab kaki gajah. Nah, nematoda darah ini ada 3 spesies yang biasanya menyertai infeksi-infeksi filariasis di Indonesia ya. Jadi ada Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Nah, spesies ini biasanya berkaitan dengan daerah ya. Jadi Wuchereria misalnya daerah Jawa Barat misalnya yang ada ya, kemudian Brugia di daerah Sulawesi biasanya. Nah, kalau untuk Brugia timori biasanya endemisitasnya itu ada di Nusa Tenggara dan daerah Timor ya. Nah, Brugia juga ini dibagi menjadi dua varian ya, yang dapat hidup pada manusia dan hewan, seperti kucing, kera, dan lain. Jadi ini cacing ini juga bisa hidup pada hewan. Nah, kalau Brugia timori itu hanya bisa menginfeksi atau patogenitasnya hanya terjadi pada manusia. Nah, jadi kalau filariasis biasanya kalau penyebabnya Brugia malayi disebut juga filariasis malayi, dan disebabkan oleh Brugia timori biasanya disebut dengan filariasis timori ya biasanya. Nah, ini epidemiologinya, penyebarannya luas di dunia ya. Terdapat di Asia, mulai dari India hingga Jepang, masuk ke Indonesia. Ini nanti kalian baca-baca aja. Nah, kemudian kalau yang timori itu kan tadi hanya di Indonesia bagian timur ya. Misalnya di Pulau Timor, Flores, Rote, Alor, dan beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Nah, itu khusus untuk Brugia timori ya. Nah, kemudian faktor dari Brugia ini, walaupun sama-sama Brugia, tapi berbeda faktornya. Karena filariasis ini kan merupakan penyakit tularan vektor, ya. Jadi ada faktor yang menyebabkan penyakit tersebut bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, ini faktornya nyamuk ya.
Nah, jadi berbeda nih Malay dengan Timori untuk vektornya. Nah, morfologi ini bentuknya halus seperti benang, makanya untuk filaria ini, cacing filaria ini disebut juga biasanya dengan cacing benang. Kalau yang askaris nih disebut juga dengan cacing gelang ya. Nah, kalau filaria disebut dengan cacing benang dan warnanya putih susu. Nah, ini ukurannya 55 mm kali 0,6 untuk Brugia malai. Nah, ini berbeda-beda ya. Jadi malai ini dia lebih panjang. Kemudian ada cacing dewasa ini mengeluarkan mikrofilaria yang bersarung. Nah, ini yang akan kita nanti lihat pada sediaan darah. Nah, karena periodisitas mikrofilaria itu ada yang nokturna. Jadi pengambilan darahnya harus pada malam hari. Nah, ini supaya kita bisa melihat ketika mikrofilaria itu ada di jaringan atau darah perifer. Jadi harus pada malam hari karena dia memiliki periodisitas nokturna. Nah, apabila siang hari dia ada di dalam organ-organ tubuh atau di kelenjar limfe ya. Nah, ini contoh dari mikrofilaria Brugia malai. Jadi cacing dewasanya ini seperti benang ya. Nah, kemudian ini yang mikrofilaria yang akan kita nanti cari di dalam darah. Jadi kalian nanti praktikumnya harus bisa mencari mikrofilaria di dalam darah yang bentuknya seperti ini. Mungkin nanti siang praktiknya ya. Langsung ya hari ini atau kapan? Nah, ini contoh dari Brugia malai juga. Nah, nanti setiap spesies itu mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Sama nih seperti telur cacing ya, telur cacing askaris, trichuris, ankylostoma kan itu berbeda-beda karakteristiknya. Nah, ini juga mikrofilaria juga memiliki karakteristik khusus untuk membantu kita menentukan apakah filariasis ini disebabkan oleh Wuchereria disebabkan oleh Brugia malai atau filariasis timori. Nah, itu ada ciri-ciri khas tertentu dari setiap spesiesnya. Nah, ini contoh dari yang sebelah kiri. Ini apa yang kiri? Yang E. Wuchereria bancrofti ya, yang atas Brugia malai. Nah, nanti kita lihat lagi ciri-cirinya. Biasanya untuk melihat ciri dari mikrofilaria itu dilihat dari selain ukuran. Kalau ukuran kan sulit ya kita untuk melihat, tetapi kalau morfologinya bisa dilihat dari susunan intinya. Inti-inti ini yang ada nih yang di dalam tubuh cacingnya ini ya. Nah, ini kan ada ibu tubuh mikrofilaria ini yang bundar-bundar, titik-titik-titik. Nah, ini susunan intinya seperti apa. Kemudian nanti dilihat apakah di di bagian ekor itu ada inti tambahan atau tidak. Nah, kemudian nanti dilihat sheath-nya atau sarungnya. Nah, sarungnya ini ada yang berwarna merah ya, kemudian ada yang berwarna pucat. Nah, kalau misalnya berwarna merah biasanya Brugia ya, kalau yang pucat misalnya Wuchereria. Nah, ini nanti dilihat juga cephalic space-nya. Jadi ada ruang kosong yang menyelimuti bagian kepala. Jadi nanti dilihat dari ukurannya. Misalnya kalau Wuchereria bancrofti panjang dan lebarnya perbandingannya 1:1. Ya, kalau misalnya Brugia malai 2:1, jadi panjangnya itu 2 kali dari lebarnya, cephalic space-nya ya, bagian kosong di bagian kepalanya ini. Jadi ada ruang kosong ya di bagian kepalanya yang tidak mengandung inti, itu juga dilihat kalau ukurannya 1 panjang, 1 lebar, Wuchereria ya. Kalau misalnya si Brugia itu kan 2:1. Nah, kalau Timori dia lebih besar lagi, lebih panjang. Jadi ukurannya 3:1. Nah, itu yang akan menjadi patokan kita dalam melihat. Kemudian susunan inti. Susunan inti itu ada yang tersusun rapi gitu ya.
Kemudian ada yang bergerombol-gerombol, misalnya di Brugia ini dia tidak susun rapi intinya ya. Jadi ada bagian yang hitam, bagian yang menggumpal, bagian yang gelap, bagian terang. Nah, itu biasanya merupakan ciri khas dari Brugia. Nanti dilihat apakah Brugia Malayi dan Timorinya dari cephalic space-nya misalnya atau dari inti di belakangnya ya. Nah, siklus hidupnya bagaimana? Nanti ini bisa kalian pelajari. Siklus hidup filariasis itu sama, maksudnya seperti juga pada malaria. Jadi ada dalam apa siklusnya hidupnya itu ada fase perkembangan ketika parasit tersebut ada di dalam tubuh vektor. Ya, vektornya apa tadi? Nyamuk. Ya. Jadi yang sebelah kiri ini yang warna merah alurnya itu adalah siklus hidup ketika filaria tersebut ada di nyamuk ya. Jadi mulai dari ketika si nyamuk ini menghisap darah seseorang yang mengandung filaria tadi ya. Nah, ini kemudian mikrofilarianya tadi berkembang menjadi larva 1, kemudian nanti setelah jadi larva 3 itu dia bermigrasi ke bagian kepala dan probosis. Nah, probosis ini kan digunakan ketika nyamuk itu menghisap darah ya. Ketika menghisap darah, dia akan mengeluarkan ini yang larva 3 tadi yang infektif ya. Nah, kemudian, kalau yang ada begini nih, yang ada roda mini 3, berarti itu infective stage. Nah, jadi yang larva 3 ini yang dibawa oleh probosisnya nyamuk dan dikeluarkan ketika dia menghisap darah, itu adalah fase infektifnya ya. Nah, kalau fase diagnostik, itu fase ketika kita menemukan ini nih fase diagnostiknya. Kita menemukan mikrofilaria di dalam darah perifer ya. Nah, kemudian ini adalah yang sebelah kanan yang panahnya biru-biru itu adalah fase ketika cacing itu filaria itu ada di dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia ini yang tadi larva 3 atau larva infektif yang dibawa oleh nyamuk tadi dia akan berkembang menjadi dewasa di limfatik ya di kelenjar limpa, sistem limfa di kelenjar limfa, kemudian nanti yang dewasa ini akan menghasilkan mikrofilaria. Nah, fase diagnostiknya kita mendiagnosis seseorang itu terkena mikrofilaria filariasis itu dari pemeriksaan darahnya dengan ditemukannya mikrofilaria. Paham ya? Jadi cacing dewasanya itu ada di dalam kelenjar limfa, cuman tapi yang cacing dewasanya itu ketika dia sudah berkopulasi dapat melahirkan mikrofilaria. Nah, mengeluarkan mikrofilaria itu di dalam darah. Nah, karena siklusnya dia nokturnal, jadi harus ada di malam hari ngambil darah. Ketika kita mengambilkan kalau mikrofilaria, pemeriksaan filariasis kan hanya dari darah perifer biasanya ya, dan dibuat dengan sediaan darah tebal. Nah, patogenitasnya ini nanti mungkin bisa kalian baca-baca aja. Ini kan dia hidup di saluran getah bening ya, dan biasanya menyebabkan kerusakan limfatik karena sumbatan. Bisa menyebabkan sumbatan, sama kayak si Ascaris, karena tapi kan Ascaris kan di usus ya, usus kan lebih besar dan Ascaris memang ukurannya lebih besar. Nah, itu bisa menyebabkan penyumbatan ketika cacingnya sudah dalam jumlah yang banyak, jadi dia menyumbat saluran pencernaan. Nah, tapi kalau ini filariasis, dia kan di kelenjar limfa, tapi kelenjar limfa juga kecil, kelenjar getah bening, walaupun dia berukuran kecil, kalau filariasisnya cacing filarianya banyak, nah itu juga akan menyebabkan penyumbatan juga ya. Gejala klinik ini biasanya pertama-tama pasti disertai dengan demam ya. Nah, ini gejala setelah dia kronis, dia sudah menyebabkan yang tadi kita pelajari di awal bahwa filaria ini dapat menyebabkan filariasis atau
elephantiasis atau disebut juga dengan kaki gajah. Nah, biasanya seseorang yang terinfeksi filariasis itu ditandai dengan membesarnya jaringan pada kaki ya atau ekstremitas bawah, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan menyerang di organ-organ genitalia ya, terutama di skrotum misalnya ya. Jadi dia bisa menyebabkan pembesaran karena ini di dalamnya ada eh, cacing tadi ya, nematoda jaringan tadi. Nah, komplikasi juga bisa menyebabkan hematosiluria ya. Jadi bercampur darah dia karena sudah menyerang ke pembuluh darah. Nah, untuk pemeriksaan yang kalian penting yang harus tahu yang memang di laboratorium untuk kalian kompetensinya harus bisa sampai melihat apakah seseorang ini terkena filariasis atau tidak. Nah, yang sebenarnya yang standar terbaru itu yang digunakan adalah yang menggunakan sediaan yang 3 garis seperti ini ya. Tapi boleh kalau misalnya nanti kalian mau membuat yang seperti biasa, jadi nanti yang kalau yang hanya 20 mikron saja kemudian dibuat sediaan oval itu boleh ya. Jadi nanti kalian pas praktikum boleh menggunakan 2 teknik ya, bisa yang tadi yang 3 garis tadi atau misalnya yang menggunakan seperti biasa yang hanya darahnya itu dibuat oval seperti kalian kalau akan membuat sediaan malaria yang apa yang eh, sediaan tetes tebal. Nah, kalau di hematologi mungkin kalian kan mengenal ada sediaan darah tipis ya, hapusan darah tipis. Biasanya kan kalau hapus darah tipis di itu ya digunakan objek gelas lain untuk memperoleh eh, preparat atau sampel yang bentuknya seperti lidah. Nah, tapi kalau untuk sediaan tebal itu tidak perlu. Jadi kalian hanya tinggal melebarkan berbentuk oval saja, kemudian dikeringkan sampai kering sempurna. Karena biasanya kalau tidak kering darahnya, makanya nanti melebarkannya harus sampai tipis ya supaya nanti cepat mengering. Karena kalau tidak kering, biasanya pas ketika ada proses pencucian dengan air mengalir, itu biasanya terlepas ya si itunya darahnya apa sediaannya. Nah, kemudian ini bisa setelah dibuat hapusan itu nanti difiksasi dengan metanol absolut ya. Nah, kemudian digenangi dengan gimsa. Nah, gimsanya juga berbeda dengan hematologi ya. Kalau hematologi 1:9. Nah, kalau untuk pilaria biasanya gimsanya gimsa yang lebih konsentrasinya lebih encer ya. 1:20. Biasanya yang paling bagus itu pengencernya buffer pH 7,2. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa menggunakan Aquades yang pH-nya 7. Nah, kemudian didiamkan 20 menit, buang pewarna gimsa, kemudian dikeringkan ya dalam posisi vertikal. Jadi si ininya diberdiriin apa objek gelasnya dengan di bawahnya dilapisi tisu, kemudian diposisikan vertikal supaya airnya mengalir ke bawah dan preparatnya akan cepat kering. Nah, kemudian diamati dengan pemeriksaan mikroskopis menggunakan mikroskop ya. Diawali dengan lensa objektif 40 kali saja dulu. Boleh 10 karena ini cacing ini kan ukurannya besar. Jadi dia lebih besar dari eritrosit, lebih besar dari leukosit ya. Tapi biasanya kalau yang menggunakan hemolisis itu eritrositnya sudah tidak ada. Jadi hanya ada leukosit saja yang berwarna ungu-ungu di situ ya. Banyak kan sudah praktikum hema mungkin ya. Nah, jadi nanti cacingnya kan dia khas banget ya. Tadi, nah bentuk seperti ini nih. Nah, jadi ini yang ungu-ungu ini adalah leukosit. Nah, kalau yang 1, 2, 3, 4 yang preparat keempat, ini ada eritrositnya nih yang warna coklat-coklat muda. Bisa membedakan ya. Nah, cacingnya sebesar ini. Jadi pasti walaupun di 10 itu sudah terlihat. Nah, ini 40 ini ya. Jadi kalau di 10 terlihat tapi masih kecil. Nah, nanti untuk memperjelasnya, kalian pindahkan kalau sudah ketemu, oh ini mirip nih. Nah, pindahkan, tidak usah digerak-gerakkan, pindahkan saja lensanya. Lensanya ke lensa 40 kali ya. Memindahkan lensa, ingat jangan lensanya yang dipegang, tapi revolvernya ya, yang tempat sarang lensanya itu.
Nah, sekarang kita bahas tadi kan sudah pembuatannya. Nah, sekarang ini perbedaannya nih. Tadi kan kita sudah melihat ada 3 spesies dari Microfilaria ya. Jadi ada Muheriria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Nah, ini ciri-cirinya nih, morfologi karakteristik yang harus kalian hafal ya, maksudnya minimal bisa membedakan antara ketiganya. Nah, jadi kalau bancrofti misalnya tadi yang cephalic space atau perbandingan lebar antara panjang ruang kepalanya itu tadi 1:1 ya. Kemudian gambaran umum disediaan darah, kalau bancrofti itu biasanya dia lebih melengkungnya itu lebih mulus gitu ya dibandingkan dengan yang Brugia. Kalau Brugia itu kaku dan biasanya ada bagian yang patah-patah. Maksudnya yang bagian patah-patah itu tadi yang susunan intinya itu biasanya tidak merata gitu ya. Ada yang seperti kosong gitu ya, kemudian ada yang seperti gelap sekali karena dia lebih intinya lebih tersusun dengan sangat rapat. Nah, warna sarung. Nah, warna sarung ini yang terlihat sekali itu di preparat yang keempat ya. Ini kan terlihat ya ketiga dan keempat. Ada memang kalau Brugia itu, Brugia malayi, dia sarungnya yang paling pink, paling merah. Kalau Wuchereria, pinknya pink pucat, sama dengan Timori. Lebih warna seperti, tapi kelihatan ininya terlihat sarungnya, tapi warnanya putih dan pinknya pink lembut, pink pucat. Kalau Brugia malayi, warnanya sarungnya merah. Nah, kemudian intinya tadi kan tersusun dengan rapi. Kalau ukuran kan ini susah ya. 240, ada 175. Nah, mungkin agak sulit panjangnya ini ya untuk kita melihat. Nah, tapi kalau dilihat yang paling panjang itu biasanya yang Wuchereria ya. Wuchereria dan Timori ini panjang. Yang pendek itu malayi dan dia memang susunan intinya itu sangat kasar dan berkelompok-kelompok yang Ibu bilang tadi, bahkan ada yang terlihat warnanya sangat ungu, saking ungunya jadi terlihat agak gelap ya, biru-biru gelap. Nah, kemudian jumlah inti kita perhatikan di ujung bagian ekor ya. Jadi intinya itu kalau Wuchereria tidak ada, jadi dia kosong. Jadi kan bagian ujung ekor itu biasanya agak peruncing. Nah, itu tidak ada inti tambahannya. Nah, kalau di Brugia itu ada 2 inti tambahan. Jadi selain tadi inti yang tersusun dari kepala sampai ke ekor, nah ada bagian ujung ekornya itu ada 2 inti tambahan. Nanti kalian perhatikan pada pemeriksaan mikroskopis waktu di laboratorium ya. Jadi kan nanti pasti kalian diberikan dulu preparat yang memang sudah positif mikrofilarianya. Jadi memang darahnya diambil dari pasien yang sudah menderita atau terinfeksi filariasis ya. Jadi nanti kalian lihat di preparatnya dulu untuk nanti supaya bisa memahami karakteristik atau morfologi dari mikrofilaria ini. Sama seperti telur cacing, kalau kalian belum pernah lihat atau belum tahu, berarti kan walaupun kalian lihat di mikroskopis, kalau belum tahu ini ternyata bentuknya misalnya seperti tempayan, padahal itu kan trikuris. Tapi kalau belum pernah melihat, nanti akan kesulitan ketika mengidentifikasi ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas? Nah, ini tadi yang metode yang kadang dilakukan juga di lapangan, karena mungkin yang metode ini kan agak sulit nih ya. Kita membutuhkan keterampilan karena dan biasanya menggunakan mikropipet ya. Jadi ada 20 mikron, kemudian kita membentuk 3 jalur paralel ya. Nah, masing-masing jalur itu diperkirakan ukurannya 0,5 kali 4 cm. Jadi kalian nanti lihat di penggaris lah kalau 4 cm itu seperti apa sepanjangnya. Tapi nanti kalian harus belajar juga seperti ini. Jadi nanti bisa membuat 2 preparat. Caranya dengan menitikkan darah, teteskan darah ya
Teteskan darah bisa menggunakan tabung kapiler atau misalnya menggunakan apa mikropipet ya. Nah, jadi kalian ibu kelempar jaringannya di UGM mungkin lagi banyak yang pakai. Sampai mana tadi ada yang ditanyain dulu? Jelas kan tadi? Ibu, Ini tuh room 2, bener ya? Ibu udah masuk room 2 lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Ibu kalau misalnya cacing nematoda jaringan itu, eh, dia itu punya telur apa enggak sih, Bu? Atau kenapa enggak punya telur? Enggak, bukan bertelur. Dia menghasilkan mikrofilaria, Neng. Dia tidak bertelur. Kalau yang bertelur itu cacing intestinalis. Kalau mikrofilaria memang dia hanya menghasilkan filaria, dia hanya menghasilkan mikrofilaria. Ya, jadi tidak ada telurnya. Dan justru ini yang kita cari di darah. Karena dia kan nematoda jaringan ya. Jadi hidupnya ada di jaringan. Nah, jaringannya itu di jaring darah. Kalau untuk filaria, ya. Jadi dia tidak menghasilkan telur. Nah, ini dia hanya si cacing jantan jantan ya, cacing dewasa betinanya itu dia hanya menghasilkan mikrofilaria. Nah, ini yang akan kita cari di saluran di pembuluh darah perifer. Tapi karena dia nokturnal, jadi kita harus ngambil sampelnya malam hari, biasanya jam 20 sampai jam 22. Jadi kalau yang eh, petugas yang biasa mengambil darah di daerah-daerah yang endemisitas tinggi ya filariasisnya, nah biasanya dia malam-malam tuh ngambil darahnya ya jam 8 ke atas malam. Karena eh, mikrofilarianya itu ada di dalam darah kapiler itu dia pada malam hari gitu ya. Terima kasih, Ibu. Jadi ada telur cacingnya, Neng. Jadi ini bukan telur cacing nih. Ini yang bundar-bundar, yang ungu-ungu. Nah, itu adalah seri leukosit. Jadi ada eosinofil, basofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit ya. Nah, tapi ini sediaan yang sudah dihidrolisis biasanya, jadi sudah tidak ada mengandung sel darah merah. Kalau yang ada sel darah merahnya tadi yang mana ya contohnya ya? Jadi dia masih mengandung ini nih. Nih ada ini nih yang penuh nih, yang warna ungu yang warna coklat-coklat, merah bundar-bundar. Nah, itu eritrosit. Eritrosit kan lebih banyak jumlahnya dibanding leukosit ya. Nanti kalian belajar di hematologi. Jadi di dalam darah itu ada sel darah merah, sel darah putih kan. Nah, sel darah putih itu ya itu yang ungu-ungu itu tuh ada ada limfosit, monosit, eosinofil, basofil gitu. Kalau yang eritrosit kan tidak ada intinya. Jadi dia hanya bentuknya seperti donat gitu ya. Ukurannya 7 mikron misalnya. Nah, kalau yang itu yang leukosit itu kan ada yang granulosit, ada yang agranulosit. Nanti itu dipelajari di hematologi. Masih ada pertanyaan? Nah, ini mah cara kerja ya. Kita bisa selain menggunakan GIMSA, misalnya di lab kita kehabisan GIMSA nih, tapi kita juga biasa mengadakan pemeriksaan patologi anatomi, ada hematoksilin. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai pewarna dengan prosedur seperti ini ya.
Lagi yang mau ditanyakan? Gejala klinik tadi udah ya. Ini penyebarannya kan spesiesnya ada 3 ya. Cohereria bancrofti, biasanya kalau di daerah perkotaan ditularkan atau vektornya itu Culex quinquefacius fasciatus. Nah, kalau misalnya di daerah pedesaan itu biasanya bermacam-macam jenis nyamuknya ya. Tapi kalau yang untuk Brugia dia hanya Anopheles. Kalau yang Wuchereria ini dia vektornya banyak. Jadi kalau untuk Wuchereria bisa Culex atau Anopheles dan Aedes ya. Tapi kalau yang Brugia itu dia hanya ditularkan atau dibawa oleh vektor Anopheles. Tapi Anophelesnya berbeda-beda spesiesnya ya. Nah, ini penyebarannya di dunia. Jadi kebanyakan ini datanya udah lama ya, Ibu belum update lagi. Jadi biasanya kalau Wuchereria bancrofti ini hampir menyerang, maksudnya ada di seluruh dunia ya. Tapi kalau Brugia malayi ada beberapa tempat saja termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kebanyakan di daerah Sulawesi, Kalimantan ya kalau Brugia ya. Nah, kalau Timori tadi Ibu seperti bilang tadi endemisitasnya itu di daerah Timur, Flores, Alor ya, daerah Nusa Tenggara. Nah, ini masa inkubasi. Nah, karena dia menyerang kelenjar limpa ya, jadi demam, kemudian ada peradangan di limpa, kemudian sakit pada otot ya, karena ini kan cacingnya ada di dalam jaringan ya. Nah, kemudian pada keadaan kronis itu bisa terjadi pembesaran kelenjar limfe hidrosel atau elephantiasis karena memang cacing-cacingnya tadi itu sudah masuk ke ekstremitas, biasanya ekstremitas bawah di kaki ya, dan di daerah genital juga bisa. Nah, ini tidak hanya terjadi pada pria ya, bisa juga pada wanita untuk elephantiasis ini, tapi lebih banyak terjadi pada pria. Kenapa? Karena biasanya kan pria itu bekerja gitu ya keluar. Nah, ini kan biasanya kalau endemisitasnya itu kan di daerah yang rawa-rawa gitu ya. Nah, jadi kalau mobilitasnya pria itu kan lebih eh, banyak. Nah, itu biasanya eh, yang menyebabkan kenapa lemfatiasis ini banyak terjadi pada pria. Nah, ini diagnostiknya ini macam-macam. Selain yang kita tadi bahas, diagnostik laboratorium tadi ya yang menggunakan pemeriksaan darah tadi atau menggunakan preparat langsung, sediaan darah tebal, itu kan untuk mendeteksi adanya mikrofilarianya dengan pewarnaan GIMSA tadi ya. Nah, tapi selain dari darah, juga kalau yang sudah bergejala nih, misalnya yang sudah ada hidroskel, udah ada cairan kiluria, nah itu juga bisa digunakan untuk pemeriksaan sediaan darah tebal. Nah, kalau misalnya sudah banyak, ada teknik kuantitatif juga biasanya dengan teknik konsentrasi NOT-nya, atau misalnya membran filtrasi. Nah, kemudian selain pemeriksaan darah juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan radiodiagnostik. Jadi menggunakan USG ya, eh, ultrasonografi pada skrotumnya dan kelenjar getah bening. Nah, biasanya kalau ini kan sudah harus menggunakan alat ya USG. Nah, kalau yang ini yang bisa kita lakukan adalah pada tahap pemeriksaan mikrofilarianya untuk mendeteksi adanya parasit penyebab filariasis itu pada darah misalnya, atau cairan-cairan hidrokel dan kiluria kalau memang dia sudah dari rujukan rumah sakit misalnya ya, sudah dari yang memang menderita yang sudah indikasinya sudah jelas terkena filariasis, sudah ada cairan-cairan hidrokelnya. Tapi kalau yang masih untuk screening itu masih dalam pemeriksaannya, sampelnya, bahan pemeriksaannya dari darah. Nah, ada juga teknik imunologi, nanti juga kalian akan pelajari di imunoserologi ya, mata kuliahnya. Nah, bisa juga dilakukan dengan teknik ELISA atau juga imunokromatografi ya. Jadi karena dia berdasarkan reaksi imunitas, jadi ada antibodi antigen di situ yang
ada reaksi antigen antibodi. Nah, kalau yang diagnostik laboratorium parasitologi, kita kan mendeteksi parasitnya. Kita mencari parasitnya. Nah, kalau pada diagnosis imunologi itu reaksi imunitas dalam tubuhnya yang akan dideteksi. Jadi kita mendeteksi adanya antibodi terhadap variasis tadi. Nah, tekniknya ada yang ELISA dan imunochromatografi test ya. Nah, kalau untuk imunochromatografi mungkin ini contohnya ya. Nih, ini contohnya untuk pemeriksaan mikrofilaria, ada yang Brugia rapid, jadi ini dia mendeteksi adanya Brugia malai dan Brugia malai atau Brugia timori. Jadi di screening dulu biasanya ya. Nah, ketika biasanya kalau gini kan mudah nih, dia hanya berdasarkan imunochromatografi saja. Nah, jadi ketika sampel dan kontrol itu menunjukkan bench yang sama, warnanya merah gitu ya, jadi ini misalnya dinyatakan positif. Kalau kontrol saja yang keluar, dikatakan negatif. Ini lebih mudah sebenarnya ya, tapi gold standar untuk pemeriksaan itu biasanya masih dari pemeriksaan mikroskopis ya. Karena kalau respon imun itu kan bisa saja ada cross reaksi ya. Nah, ini contoh untuk tadi penggunaan secara imunoserologi tadi ya. Mungkin kita lanjut dulu di apa tadi yang belum disampaikan. Siklus hidup sudah ya. Oh, ini tadi yang di tubuh nyamuk. Nah, ini kan ada di siklus hidupnya tadi. Nah, tapi ini lebih jelas lagi yang memang betul-betul di dalam tubuh nyamuk. Probosis itu kan yang ini nih ya. Jadi probosis ini yang ketika menghisap darah, nah, dia juga akan menghisap mikrofilaria yang ada di dalam tubuh manusia yang terinfeksi. Nah, larvanya dalam para bentuknya larva 3 ya yang infeksius. Nah, kemudian ketika si nyamuk ini sudah mengambil darah dan menelan mikrofilaria, jadi ini nyamuknya menghisap darah manusia yang mengidap filariasis. Ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke saluran pencernaannya atau ke lambungnya ya. Nah, di dalam lambung ini nanti dia akan berkembang masuk ke dalam torak ya. Nah, di torak nanti akan masuk ke mikrofilaria ini akan berkembang di otot-otot toraknya. Ya. Nah, kemudian nanti dia akan dikeluarkan ketika menghisap darah. Nah, jadi ditularkan ke orang yang lain ya. Bisa difahami ya. Jadi ini probosisnya ini dia yang bertugas bukan yang bertugas, probosis ini yang menyebabkan terjadinya penularan filariasis tadi karena ketika dia menghisap darah, dia mengambil larva tadi, kemudian berkembang di dalam tubuhnya sampai larva infektif, kemudian nanti menularkan ke orang yang lain ketika dia menghisap darah manusia yang lain. Udah ya, jelas ya? Nah, ini tadi Ibu cerita tentang ada periodisitas. Itu periodisitas itu jadi dia ada yang nokturnal itu memang dia harus ada di malam hari ya di ininya diambil darahnya supaya kita lebih keberhasilannya itu lebih tinggi ketika memeriksa apakah seseorang itu terkena filariasis atau tidak. Nah, ini cacing dewasanya yang kiri ya. A, B, ini cacing dewasanya, ada yang jantan dan betina. Kalau cacing betina ukurannya lebih besar ya. Nah, kemudian ini yang mikrofilarianya, ini sarung-sarungnya nih. Cukup jelas ya? Nah, kemudian kita akan lihat lagi, tapi ini Ibu hanya sekilas saja mungkin ya karena waktu juga dan memang penekanannya memang kalian harus di nematoda darah. Nah, nematoda jaringan juga ada, bisa terjadi. Nah, ini yang nematoda jaringan itu spesiesnya ada Trichinella, Toxocara, Canis ya. Loa-loa. Nah, loa-loa ini adalah cacing mata. Dia mirip dengan cacing benang tadi, tapi dia ada di dalam mata.
Nah, kemudian Onchocerca volvulus. Nah, ini hanya sekilas saja mungkin pengenalan ya, yang loa-loa. Nah, loa-loa ini varietasnya diurna. Nah, terbalik dengan tadi si Brugia dan Microfilaria ya, kalau diurna itu siang hari. Dan jadi dia di siang hari justru ada di dalam daerah tepi. Nah, loa-loa ini seringkali menyerang konjungtiva atau selaput atau bola mata ya. Kalau Drankunculus ini biasanya menginfeksi pada hewan ya, tapi manusia juga bisa karena misalnya mengandung meminum air yang terinfeksi atau makan siklop yang terinfeksi karena dia sebagai vektor. Nah, kalau Trichinella ini ada pada usus, tapi di ususnya ini ada otot-ototnya ya. Toxocara canis ini biasanya host utamanya adalah anjing, tetapi bisa menular juga. Nah, menularnya melewati feses anjing ya. Nah, tapi ini biasanya apabila terinfeksi juga akan sembuh dengan sendirinya, tidak seseram yang tadi yang filaria ya, dia akan menyebabkan sampai kaki gajah ya, kakinya besar bengkak-bengkak dan bisa sampai ke genitalia. Lalu Toxocara canis ini juga biasa pada anjing ya. Ibu kasih tugas deh kalian supaya kalian menghafal ya. Dan nanti kan ini penting untuk di laboratorium. Jadi kalian membuat skema perbedaan ditulis aja ya, ditulis nanti diperlihatkan ke Bu Hafsah. Tulis di laporan, kan suka bikin laporan ya. Masih ada Bu Hafsah nggak? Bu Hafsah kuliah ya? Iya, Ibu, udah nggak. Udah ada ya. Ya nggak apa-apa lah, ini mah buat catatan kalian sendirilah. Jadi tadi bedanya supaya menghafal juga ya, bikin dalam bentuk skema Muharriria Bancrofti itu sambil nanti belajar di lab. Oh, ini yang cephalic space ini yang mana sih? Kemudian sarungnya yang mana? Inti-intinya yang tersusun rapi itu seperti apa? Kemudian kalau Brugia kan sheetnya warnanya merah ya, Brugia malai ini. Kemudian susunan mulai itu kelihatan banget dia nanti kalian lihatlah di laboratorium eh, ininya itu susunan intinya itu dia bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok dan memang warnanya gelap ya. Dicek. Nah, kalau Timori bedanya di cephalic space dan memang tidak terlalu ungu atau biru gelap banget ininya intinya. Tapi cephalic space-nya dia lebih panjang dibanding lebarnya. Jadi 3:1. Panjangnya 3, lebarnya cuma 1. Nah, kalau ini tadi yang contoh-contoh yang di mata ya, nih cacing yang loa-loa, ini cacing dewasanya nih, dia ada di dalam memang di bola mata, di skera mata. Ini yang cacing di fili-fili usus tadi, yang Trichinella ya, yang memang ada di dalam otot-otot usus. Ya, ini yang disebut dengan nematoda jaringan ya. Nah, tapi kalau yang darah itu khusus Wuchereria dan Brugia. Brugia ada 2 macam. Nah, ini tadi penyebab kebutaan juga ya, onchocerciasis. Onchocerca volvulus tadi. Ada yang bisa ini udah habis ya waktunya ya? Masih Reji, ada tolong 6 bantu. Masih ada 6 menit, bisa ada yang mau didiskusikan sebelum kalian lanjut mata kuliah lain. Jadi kalian sudah mengenal semua jenis nematoda ya? Mulai dari nematoda intestinal sampai ke nematoda jaringan. Nah, kenapa disebut nematoda nematelmintes? Karena dia cacing glik. Jadi cacing yang ketika dipotong melintang itu membentuk silindris ya. Jadi bulat. Kan kalau nanti yang akan dipelajari selanjutnya itu trematoda, cestoda ya. Masih ingat nggak waktu di halaman pertama? Kalau trematoda kan cacing daun. Kalau cestoda cacing pita ya, pipih.
Helmin kan ada dua, platyhelminthes dan nematelminthes. Nematelminthes itu nematode, kalau platyhelminthes itu trematoda dan cestoda ya, masih ingat ya? Jadi nanti setelah ini kan nematoda udah habis nih. Jadi mungkin bisa dilihat di itunya ya, di RPS-nya. Setelah itu mungkin kalian akan mempelajari eh, ini trematoda dan cestoda ya. Nggak bingung kan ya? Ada yang mau bertanya? Itu udah cukup jelas? Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Dari Ibu mau lihat RPS ya, mudah-mudahan sesuai. Iya, iya nanti berikutnya trematoda dan cestoda ya. Ini kan kita sampai di sini ya. Udah ya, Ibu udah lempar-lempar. Udah habis juga waktunya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang eh, apa ya nggak membuat bingung juga apa yang kita pelajari karena semakin banyak yang akan kalian ketahui. Mudah-mudahan itu justru mengarahkan ya. Jadi tentang helmintologi khususnya. Helmin itu ternyata banyak ya, mulai dari cacing intestinal sampai ke jaringan. Udah mungkin ya dicukupkan sekian karena tinggal 2 menit lagi dan tidak ada pertanyaan. Jadi Ibu mohon maaf tadi ya ini gangguan jaringan di sini. Biasanya bagus tuh tapi nggak tahu kenapa mungkin banyak yang menggunakan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan tadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.